Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Huzaifah ya Pak ya. Sebagai peserta Latsar atau Prajabatan tahun 2022 angkatan 15 kelompok 4 ya Pak ya. Iya. Di sini saya ingin melakukan interview atau wawancara terhadap Bapak, namanya siapa Pak? Bapak Muhtar. Bapak Muhtar Iya. ya. Kerjanya sebagai Jualan buah rujak. Oh, wah kayaknya seger-seger nih enak ya. Lumayan lah buat usaha tiap hari mah. Iya, Gitu. ya. Jadi saya sini wawancaranya berbentuk pertanyaan mengenai bela negara, ya Pak ya. Nah, sebelumnya Bapak tahu bela negara itu seperti apa? Ya saya mah nggak orang jualan ya. Jadi nggak tahu bela negara apa gitu. Ya, bela negara itu suatu tindakan kita untuk mempertahankan negara kita dari ancaman baik internal maupun eksternal atau yang dari dalam maupun di luar negara ya Pak ya. Iya. Untuk Bapak sendiri pengamalan bela negara yang bisa Bapak laksanakan biasanya apa ya Pak ya? Ya kalau biasanya tiap hari mah mungkin ya penting mah kita jaga kebersihan aja gitu. Iya, Pak. Terus kita juga jualan supaya pelanggannya pada beli-beli itu kan supaya bersihin aja gitu. Iya, Tembak buang sampah pada tempatnya gitu Iya, aja. Bapak. Iya, tadi yang Bapak katakan itu benar. Pengaplikasian atau pengamalan bela negara yang dapat kita laksanakan itu membuang sampah pada tempatnya ya Pak ya. Iya. Karena namanya kalau buat sampah sembarangan itu dapat menimbulkan penyakit Banjir dan juga, banjir juga. iya. Terus juga menjaga kebersihan, apalagi apa yang tambahan itu paling satu Pak, menggunakan masker, Iya, gitu. menghindari ancaman COVID-19 ya Pak ya. Benar. Iya Pak, paling seperti itu Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Sekian dari Kirain saya. ada apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita semua ingin menanyakan supaya kita bisa tahu bagaimana masyarakat memahami bela negara. Kalau gitu saya permisi ya Pak ya. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Halo Adek. Iya, Nah, namanya siapa? namanya Queen, Adek kelas berapa? kelas 8. Adek di sekolah belajar tentang keluarga negaraan. Belajar. Tahu nggak apa itu bela negara menurut Adek sendiri? Membela negara. Nah, jawaban Adek itu udah bener. Kakak tambahin ya, bela negara. Contoh sikap bela negara yang bisa Adek lakukan itu buang sampah pada tempatnya, memakai masker pas saat sekolah atau bepergian untuk mencegah penyebaran COVID-19 lagi meningkat. Belajar yang benar, mengerjakan PR, memperhatikan guru. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Wiwin. Iya. Saya sedang melaksanakan tugas pendidikan Lasak CPNS di tahun 2022 ini Kabupaten Purwakarta. Nah, saya ingin melakukan wawancara kepada Ibu terkait dengan bela negara yang sedang terjadi di Indonesia seperti sekarang ini yang bisa sehari-hari Ibu lakukan. Ya, punten Ibu boleh disebutkan dulu namanya siapa, pekerjaannya apa. Nama saya Ibu Astuti Muci Lestari sebagai ibu rumah tangga. Baik Ibu, Ibu punten untuk bela negara menurut Ibu itu apa? Apa ya? Bela negara itu suatu sikap untuk apa ya? Menunjukkan kepada negara ini loh apa sih yang bisa saya lakukan untuk negara, begitu menurut saya. Baik Ibu, jadi Ibu bela negara itu suatu tekad kita, sikap kita untuk mempertahankan bangsa dan negara ya Bu ya, dari ancaman baik ancaman dari luar ataupun ancaman dari dalam ya. Kemudian Ibu untuk kegiatan sehari-hari nih yang Ibu bisa lakukan sebagai gambaran dari aksi bela negara, kira-kira seperti apa saja Ibu? Yang biasa saya kerjakan di rumah ya memasak mungkin ya, Ya, memasak, membuang sampah,
Terus kalau apa mendidik anak termasuk membela negara bukan ya? Termasuk. Mendidik negara, ya membersihkan rumah, ya seperti ibu-ibu rumah tangga yang lain. Baik Ibu, bagus Ibu. Jadi Ibu sehari-hari yang bisa Ibu lakukan itu salah satunya seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Bisa juga seperti membuang sampah pada tempatnya, mematuhi protokol kesehatan seperti yang Ibu lakukan, sudah memakai masker, cuci tangan gitu ya Bu ya. Oke, Ibu terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten ya, saya Desi, saya peserta Latsar. Di sini saya mau sedikit bertanya, kepada namanya siapa sebelumnya? Ya, memperkenalkan diri, nama saya Denny Akbar. Iya. Saya sebagai pegawai, buruh, dan sekaligus Gojek. Oh, Gojek ya, iya. Tahu nggak bela negara itu apa? Bela negara tahu, bela negara itu istilahnya kita harus sebagai pemuda yang zaman sekarang harus bisa memberikan hal positif kepada lingkungan sekitar, seperti memakai helm saat berkendara dan juga atribut, dan juga pakai 2 spion motor dan lengkap surat-surat tersebut. Oh iya, berarti sudah menerapkan bela negara di keseharian selama bekerja ya. Oh ya, yang disebutkan itu benar ya, sudah menerapkan arti bela negara di keseharian AA. Bela negara itu tindakan kita untuk mempertahankan negara kita dari ancaman luar maupun dalam. Seperti tadi yang bilang, memakai helm saat berkendara, spionnya dipasang 2 dan membayar pajak. Terima kasih ya, Ya, sama-sama. Ini pesanan ya. Oh iya. Sesuai aplikasi ya. Iya, terima kasih. Hati-hati di jalan. Apa yang kamu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sendiri sebagai warga dari suatu negara, akan dirinya dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan sendiri itu mengamanatkan kepada seluruh bangsa Indonesia agar menempatkan persatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, kan tadi sudah tahu ya tentang wawasan Nusantara. Nah, apa sih sekarang implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, bisa dicontohkan? Menurut saya contoh implementasi dalam wawasan kebangsaan itu yang pertama itu selalu menaati peraturan baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan kampus. Yang kedua itu senantiasa ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan di kampus. Contohnya itu pemilihan ketua organisasi. Yang ketiga yaitu senantiasa bersungguh-sungguh dalam belajar untuk membanggakan dan mengharumkan nama universitas. Nah, saat ini kan banyaknya isu-isu tentang apa saja yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Boleh disebutkan nggak sih salah satu isu yang ada saat ini apa saja? Seperti yang kita ketahui, isu yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia ini dari tahun 2020 yaitu COVID-19 atau pandemi COVID-19, di mana hal tersebut mengakibatkan atau berdampak negatif khususnya di bidang ekonomi, di mana banyak sekali masyarakat yang di PHK atas COVID-19 tersebut. Kan tadi sudah disebutkan ya isu apa saja yang ada saat ini. Nah, bagaimana sih cara menyikapi isu tersebut? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, salah satu dampak yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19 ini yaitu berdampak negatif di bidang ekonomi. Menurut saya, solusinya untuk pemerintah yaitu untuk membuka kembali lapangan pekerjaan agar masyarakat yang terkena PHK ini dapat mencari nafkah lagi, sehingga perekonomian di Indonesia meningkat lagi. Yang kedua yaitu untuk diri kita sendiri sebagai masyarakat, selalu senantiasa menaati protokol kesehatan yang ada. Contohnya, selalu senantiasa mencuci tangan dan menggunakan masker. Lalu kita juga harus mengikuti program pemerintah
yaitu vaksin. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya dari awal hingga akhir tentang wawasan kebangsaan dan lain-lain isunya. Nah, apa sih sekarang harapan untuk Indonesia? Harapan Indonesia itu pastinya semoga Indonesia bisa lebih berkembang kembali dan memperbaiki dalam berbagai sektor, contohnya sektor pendidikan, ekonomi, politik maupun pariwisata, agar nantinya Indonesia bisa sebanding atau setara dengan negara maju lainnya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari Syifa. Itulah hasil wawancara saya terkait wawasan kebangsaan ataupun isu-isu yang sedang terjadi saat ini. Tentunya banyak harapan kita sebagai warga negara agar Indonesia lebih maju dan lebih baik ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!